Kajian adalah program kerja kolaborasi perwakilan kelas 5 SMA Negeri 5 Bandung dengan SMA yang ada di Kota Bandung untuk membahas dan melihat langsung aspirasi yang relevan di kedua sekolah. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gibran dari perwakilan kelas 5. Dan saya Sakira Ayu dari perwakilan kelas 5, kami berdua yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Nah, warga 5. Sekarang kita udah ada di SMA yang OSIS dan MPK-nya keren banget. Bener banget nih El, kebetulan di hadapan kita juga udah ada akang-akang yang pastinya paham dengan kondisi yang ada di SMA Negeri 2 Bandung. Maka dari itu, kepada Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bandung dan kepada Ketua MPK SMA Negeri 2 Bandung, dipersilakan Kang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Isar Rizkiansyah selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bandung periode ke-72. Halo semuanya, saya Daufat Mazamullah selaku Ketua MPK SMA Negeri 2 Bandung periode ke-22. Wah El, ternyata akang-akang di hadapan kita keren banget ya. Gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih? Nah, untuk pertanyaan kepada Kang Daufa, apakah ada hubungan antara OSIS, MPK dan ekstrakurikuler, dan apakah ada dampak yang bisa dilihat dari OSIS, MPK serta ekstrakurikuler ini? Baik, untuk hubungannya sendiri, pertama dari ekskul kepada OSISnya terlebih dahulu. Untuk dari ekstrakurikuler kepada OSISnya, ekskul ini akan memberi seperti persuratan ataupun berupa administrasi kepada OSISnya seperti apa. Lalu untuk OSISnya akan memberikan atau melaporkan juga kepada MPK dari SMA Negeri 2 Bandung. Nah, lalu untuk dampaknya sendiri akan jadi perubahan gitu. Jadi nanti MPK saat melaporkannya kepada pihak sekolah akan tahu gitu dan akan memberikan solusi yang terbaik itu seperti apa. Nah, dari ekstrakurikuler ini juga akan berdampak, tentunya akan berdampak positif gitu bagi ekskulnya itu seperti apa. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Apakah ada tambahan dari Kang Isan? Untuk dari saya sendiri, kalau untuk hubungannya secara tertulis sudah jelas bahwasanya MPK itu bertugas untuk mengawasi OSIS dan OSIS bertugas untuk mengawasi ekstrakurikuler. Dan kesinambungan hubungannya seperti apa? MPK itu ditugaskan untuk mengevaluasi, memberi kritik bagi OSIS, dan OSIS mempunyai tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada ekskul serta menerima laporan dari ekskul terkait kegiatannya, terkait kejuaraannya atau apapun itu. Dan kita juga untuk OSIS sebagai perantara antara ekskul dengan sekolah. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Daufa mengenai administrasi itu, OSIS itu berperan untuk mengarahkan bagaimana sistem administrasi yang baik antara ekskul dengan sekolah, dan juga bagaimana cara mereka agar bisa melaksanakan administrasi itu secara sistematis, karena di sekolah kita itu mempunyai struktural perizinan yang cukup ketat dan tidak bisa sembarangan. Ternyata struktur antara OSIS, MPK dan ekstrakurikuler di SMA Negeri Bandung ini sangat cukup erat dan tentunya bisa membawa perubahan ke SMA Negeri Bandung ini ke arah perubahan yang lebih baik. Selanjutnya kepada Kang Daufa, di sekolah SMA Negeri 2 Bandung ini tentunya memiliki banyak acara, dan bagaimana cara agar seluruh warga SMA Negeri 2 Bandung ini bisa berpartisipasi aktif untuk ikut dalam mendukung kegiatan tersebut, bukan hanya anggota organisasi atau ekstrakurikuler saja. Kalau untuk dari caranya sendiri, pasti ada beberapa kaitannya dengan tentunya dengan angkatan, baik dari angkatan, OSIS maupun dari MPK-nya, lalu juga dari pihak sekolahnya juga. Nah, untuk dari cara berpartisipasi aktifnya itu seperti apa, ada beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan beberapa siswa yang menjadi aktif gitu ataupun ikut dari kegiatan-kegiatannya. Nah, selain dari ekskul ataupun organisasi, beberapa siswa juga ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar dari organisasi dan ekstrakurikuler yang berbentuk akademik. Nah, kita bisa seperti mengikuti kejuaraan lomba-lomba seperti OSN ataupun kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Dan untuk non akademiknya kita bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan ataupun perlombaan-perlombaan tingkat nasional yang berprestasi gitu untuk menjadi para siswa itu menjadi aktif. Terima kasih jawabannya dari Kang Daufa. Untuk Kang Isan
tambahan dari saya mengenai upaya dan juga cara, pasti setiap organisasi, setiap panitia dalam event di sekolah kita itu pasti mengusahakan cara persuasif terbaik, bagaimana caranya mereka bisa berpartisipasi aktif. Tapi kita sebut secara realistis saja, pasti ada saja beberapa siswa-siswi yang mereka menilai kegiatan ekstrakurikuler ataupun di luar intrakurikuler itu tidak seperti itu. Dan menurut saya itu hal yang wajar karena setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Dan beberapa siswa tersebut biasanya cenderung pasif dan juga tidak ingin untuk berpartisipasi aktif. Tapi kecenderungan di sekolah kita, karena sekolah kita bisa disebut sebagai sekolah multi event, kayak dari ekskul mengadakan event, dari OSIS mengadakan event, dari sekolah mengadakan event, itu salah satu bentuk yang menurut saya mendorong siswa-siswi di sini tuh gak bisa menjadi siswa-siswi yang pasif dan juga pasarnya konstan dan gitu-gitu aja gitu. Kalau di SMA Negeri 2 Bandung pasti ada dorongan secara lingkungan, secara tidak langsung tanpa kita harus mendorong siswa-siswi untuk aktif pun menurut saya pribadi sudah terdorong. Kenapa? Karena ada dorongan pribadi dari mereka setelah mereka melihat lingkungan SMA Negeri 2 Bandung yang kompetitif dengan dunia organisasi. Dan cara untuk mereka bisa berpartisipasi aktif sudah jelas. Mengenai partisipasi itu akan terbuka untuk siapapun, tapi cara mereka bisa berpartisipasi aktif itu menurut saya ada beberapa orang di angkatan itu yang memiliki dominansi tinggi. Salah satu contohnya ketua OSIS dan ketua MPK serta juga ketua angkatan. Menurut saya itu salah tiga peran penting untuk mereka bisa mengajak orang-orang di angkatan itu bisa berpartisipasi aktif agar bisa lebih berkompeten gitu. Terima kasih Kang Daufa dan Kang Ihsan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada upaya dari pihak sekolah untuk mengembangkan pelatihan ekstrakurikuler? Kalau untuk dari upaya sendiri mengenai peningkatan kepada ekstrakurikuler tadi, ada beberapa dukungan dari pihak sekolah, terutama dari fasilitas. Nah, penggunaan fasilitas ini namun kita tidak bisa menggunakan fasilitas ini tanpa adanya administrasi yang baik gitu. Nah, bentuk dukungan ini juga bisa membantu dari ekstrakurikuler untuk memajukan atau meningkatkan kualitas ekstrakurikuler mereka agar lebih baik gitu. Terima kasih Kang atas jawabannya. Kepada Kang Ihsan, kepada Kang Ihsan, bagaimana sekolah bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan ekstrakurikuler dan fasilitas pendukungnya? Untuk cara sekolah bisa mendukung ekstrakurikuler, secara simpel fasilitas di sekolah kami itu bisa saya katakan lengkap dan juga luas. Dengan salah satu bentuk paling jelas yang bisa dilihat adalah 1 lapangan futsal dan juga 2 lapangan basket. Menurut saya itu sudah sangat menjelaskan kalau sekolah ini tuh mempunyai fasilitas yang baik. Kenapa? Karena dari situ saja tidak semua sekolah mempunyai fasilitas seluas ini. Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas semendukung ini. Dan menurut saya di SMA Negeri 2 Bandung itu sudah sangat kompeten. Oleh karena itu bisa dilihat hasil prestasi kami setiap tahun menurut saya condong stabil di akademik maupun non-akademik. Dan itu tidak muluk-muluk membuat sekolah ini selalu menjadi favorit. Tapi menurut saya pribadi yang agak belum terlaksanakan secara baik itu adalah mungkin dukungan secara finansial, dan kita pun tidak bisa memaksakan hal itu karena sekolah pun mempunyai prioritas utamanya untuk menjaga fasilitas sekolah dan bukan untuk prioritas utamanya mendukung ekskul. Dan menurut saya dukungan terhadap ekskul dengan menyediakan fasilitas pun sudah sangat cukup. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan dari Kalau untuk dari tambahannya sendiri mengenai fasilitas tadi, tentunya akan sangat membantu juga dari ekstrakurikulernya karena betul tadi kata Kang Ihsan, walaupun dari kondisi finansial sendiri karena memang sekolah tidak bisa memberikan finansial yang cukup baik ke ekstrakurikulernya, ekskul pun perlu adanya konsistensi dari ekstrakurikulernya agar
penggunaan fasilitas itu terjaga gitu. Jadi pihak sekolah pun tidak terlalu rugi atas apa ada kerugiannya dari pihak sekolah itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa ataupun ekskul bisa memaksimalkan fasilitas itu agar ekskulnya itu lebih baik gitu. Wah, ternyata pihak sekolah SMA Negeri 2 Bandung ini sangat mendukung perkembangan ekstrakurikulernya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kang, apakah ada pembinaan atau pelatihan khusus untuk pengembangan ekstrakurikuler? Kalau untuk dari pembinaan ataupun pelatihan khusus, tentu ada beberapa ekskul yang memang lebih disondongkan adanya pelatihan khusus seperti itu. Nah, tapi ada juga beberapa yang tidak. Namun ada beberapa juga ekskul yang bisa dibilang spesial ataupun eksklusif gitu. Jadi di beberapa ekskul itu ada namanya pendidikan ataupun pendidikan dasar, yang dimana itu pelatihannya agak intensitasnya agak sedikit ditambahkan agar memiliki nilai kualitas yang tinggi dari ekskul tersebut. Untuk Kak Ihsan, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya sendiri sudah tadi disebutkan oleh Kang Daufa, salah satu bentuk contohnya itu terkait pendidikan ekskul. Jadi ada beberapa ekskul di kami itu yang ternilai eksklusif karena tidak semua siswa-siswi bisa tergabung begitu saja. Terbuka tapi tidak semuanya bisa tergabung dengan mudah gitu. Dan itu salah satu bentuk pembinaan khususnya. Terus juga untuk di ekskul yang lain seperti contohnya di olahraga, di sekolah kami itu seringkali cenderung menggunakan pelatih di luar sekolah yang mananya memiliki kualitas yang kompeten dan juga sangat baik untuk perkembangan ekskul gitu. Dan dapat dilihat prestasi yang sudah ditorehkan oleh sekolah kita itu salah satu yang mungkin cukup mencatat baik di selama perkembangan ekskul itu adalah juara BBL di tahun kemarin. Itu salah satu contohnya. Dan menurut saya pembinaan khusus dari pelatih yang memiliki kualitas baik juga salah satu bentuk pendukung utama untuk sebuah ekskul selalu berkembang. Jadi ternyata di SMA Negeri Bandung ini tentunya di setiap ekstrakurikuler memiliki pendidikan khususnya masing-masing. Dan ada pun torehan-torehan seperti basket tadi yang dilatih oleh pelatih dari luar yang cukup mumpuni. Selanjutnya, menurut Kang Ihsan, mengapa sekolah ini bisa dibilang lebih baik atau lebih maju ekstrakurikulernya dibanding sekolah lain? Faktor apa saja yang berpengaruh? Menurut saya yang pertama faktor konsistensi. Kenapa? Karena ketika sebuah ekskul bisa terjalankan secara konsisten, pasti otomatis apapun yang mereka torehkan, walaupun mereka tidak mendapatkan suatu pencapaian, tapi mereka pasti akan mendapatkan progres yang baik. Ketika konsisten maupun hasilnya didapatkan ataupun tidak, tapi yang pasti akan selalu berprogres. Yang kedua, menurut saya dukungan dari orang tua. Kenapa? Karena pada dasarnya siswa SMA itu pasti masih tetap membutuhkan dukungan orang lain, terutama orang tua. Dan orang tua menjadi peran penting secara finansial, secara rohani juga. Kenapa? Karena menurut saya siswa SMA akan masih sangat butuh terkait dukungan seperti itu. Kenapa? Karena secara finansial, secara rohani, secara semangat, orang tua itu sangat berperan penting. Dan yang ketiga, menurut saya dukungan dari sekolah. Kenapa? Karena dukungan dari sekolah itu akan menjadi dukungan secara lembaga bagi ekskul untuk menjalankan kegiatan mereka dan juga bagaimana cara mereka bisa terus berprestasi. Dan yang keempat, menurut saya kesinambungan antara beberapa pihak yang memang terlibat dalam ekskul tersebut, seperti pelatih, anggota, orang tua, dukungan sekolah, dan juga mungkin siswa-siswi yang mendukung gitu. Dan dari keempat hal tersebut menurut saya memiliki kesinambungan yang sangat erat dan berkaitan. Kenapa? Karena ketika salah satu komponennya hilang, menurut saya itu akan menjadi faktor yang akan menurunkan kualitas dari sebuah ekskul. Dan kenapa saya bisa bilang di SMA Negeri 2 Bandung itu ekskulnya bisa lebih baik daripada sekolah lain? Dari torehan beberapa prestasi yang sudah dicatat menjadi bukti. Kenapa? Karena saya yakin kompetensi di dalam sebuah pertandingan ataupun kejuaraan tidak semudah itu. Dan SMA Negeri 2 Bandung dengan kompetensi di Bandung yang menurut saya cukup kompetitif, mereka bisa tetap juara dan menorehkan prestasi. Apakah ada pendapat lain dari Kang Daufa? Menambahkan juga ada beberapa faktor juga seperti dari motivasi.
ataupun dorongan dari siswa tersebut gitu. Kemauan ingin untuk memiliki tingkat kejuaraan gitu, seperti misalkan siswa ini mau gitu mendapatkan tingkat kejuaraan yang lebih, jadi mereka pasti tentunya akan lebih semangat untuk mengejar dari kejuaraan tersebut. Nah tentunya lalu selanjutnya ada dari fasilitas sekolah. Nah untuk fasilitas sekolah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dari eskulnya agar bisa memperoleh ataupun mendapatkan kejuaraan yang diinginkan dari ekstrakurikuler tersebut. Wah El, ternyata di SMA 2 ini gimana caranya biar ekstrakurikulernya bisa berkembang lebih maju itu didukung oleh sekolah, finansial, dan warga. Untuk pertanyaan terakhir, kalau di SMA 5 itu cara menyampaikan aspirasi dapat melalui ASCII-Box, ASCII-Form, ASCII-Gram, dan podcast 5. Kalau di SMA 2 sendiri, untuk Kang Daufa, bagaimana cara siswa untuk menyampaikan aspirasinya dan sejauh mana aspirasi tersebut ditanggapi oleh pihak sekolah? Untuk dari cara penyampaian aspirasi ini, kita mempunyai sebuah program kerja juga yang bernama Bulan Aspirasi. Nah, yang dimana ini tuh seperti jadi siswa itu akan memberikan aspirasinya berbentuk surat ataupun dan juga berbentuk secara forum ataupun secara formal. Lalu dari perbentukan secara surat menyurat ini, para siswa akan dikumpulkan gitu dalam satu kotak atau satu box. Nah, lalu selanjutnya dari pihak MPK ini SMA Negeri 2 Bandung akan menyortir bagaimana dari aspirasi-aspirasi tersebut yang dapat disampaikan kepada pihak sekolah yang menurut dari MPK SMA Negeri 2 Bandung relevan gitu. Dan dari pihak sekolahnya ini tentunya ada beberapa yang memang aspirasi dari siswa tersebut diinginkan lalu diterapkan di sekolah ini gitu. Tapi ada beberapa juga yang mungkin secara skala besar yang belum diterapkan dari pihak sekolah kepada sekolah ini. Ternyata selain di SMA Negeri 5 Bandung yang memiliki beberapa program kerja mengenai aspirasi, di SMA 2 juga memiliki program kerja aspirasi yang bernama Gudang Aspirasi. Gak kerasa ya El, ternyata kita udah ada di penghujung acara. Tadi kita bahas mulai dari cara pengembangan ekstrakurikuler dan tentang keaktifan warga sekolah. Benar banget, Saf. Tentunya dengan acara kita kali ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman mengenai SMA Negeri 2 Bandung ini. Semoga program kerja Aspision ini dapat menjadi jembatan kolaborasi dan motivasi bagi ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Bandung. Terima kasih kepada Kang Ihsan selaku Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bandung dan Kang Daufa selaku Ketua MPK SMA Negeri 2 Bandung yang telah meluangkan waktunya dan berbagi cerita kepada kami. Saya Safira Ayu. Dan saya Agitan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.